Bapak Ibu Menteri atau Wakil Menteri itu gitu. Jadi sekarang justru lebih cocok kalau mereka jadi konten kreator aja ketimbang jadi menteri karena keahliannya ternyata di situ gitu, bukan untuk mendorong perbaikan atau mengelola kebijakan yang. Selamat dan berbahagia dimanapun teman berada dan jam berapapun. Kita kali ini take video ini di waktu menjelang siang di Yogyakarta. Mas Arif mohon menyampaikan perkenalan. Saya Arif Budiman, kebetulan sekarang jadi CEO di Petak Umpet Creativerse, sebuah perusahaan kreatif yang tahun ini sudah 31 tahun. Kebetulan perusahaan yang didirikan bersama teman-teman waktu itu di desain komunikasi visual di ISI Yogyakarta, dan sudah melewati berbagai macam zaman dari sejak Photoshop 2.0, Photoshop 2 sama Corel, kalau nggak salah Corel 2 waktu itu. Sampai hari ini sudah ada ChatGPT, terus Purba sekali itu. Gemini. Ya ini sebenarnya bahasa yang paling bisa menggambarkan adalah Highlander. Jadi sudah hidup di beberapa zaman, mengalami zaman Pak Harto, mengalami zaman Habibie, Gus Dur, Megawati dan sebagainya. Jadi umurnya lebih panjang daripada seluruh masa jabatan presiden yang pernah ada. Saya sendiri Iqbal Rekarupa. Saya masuk di dunia kreatif itu ketika Mas Arif mendaulat saya untuk membantu beliau menjadi bendahara di ADGI Yogyakarta Chapter tahun 2008. Ketika Mas Arif dimandati Mas Danton untuk membuka chapter Yogyakarta, Asosiasi Desainer Grafis Indonesia Chapter Yogyakarta. 2008 itu pas masuk krisis waktu itu. Nah, saat itu saya juga sedang membangun sebuah tim yang namanya Rekarupa. Setelah itu 2010 dengan terpilihnya Mas Arif Budiman juga, Mas Ayib sih, lebih dikenal sebagai Mas Ayib Budiman yang beliau berdomisili di Bali, terpilih menjadi Ketua ADGI Nasional. Dan saat itu kan Mas Arif ditarik untuk membantu beliau di level nasional dan kita mengadakan pemilihan, saya dimandati untuk menjadi Ketua ADGI Yogyakarta Chapter sampai di 2014. Nah ini Mas, pasca peluncuran ADGI Yogyakarta Chapter itu kan kita sering bersinggungan dan sering berkolaborasi baik dalam pekerjaan maupun dalam kegiatan-kegiatan, khususnya di kegiatan kreatif. Kalau kemudian kita di awal ini kita membabar sebuah masalah, Mas Arif 97 sudah mahasiswa ya? Sudah mahasiswa itu kan berarti kan mengalami era krisis waktu saya masih SMA. Nah, ingatan Mas Arif tentang krisis 97 itu seperti apa Mas? Dan kemudian masa bisa mentas atau melewati krisis itu kira-kira apa yang terjadi yang menjadi ingatannya Mas Arif? 98 itu krisisnya luar negeri dan dalam negeri ya. Sekarang pun ya kurang lebih kan, walaupun global, mungkin ya? Belum sampai di level 98 ya. Jadi kan ada pertukaran nilai rupiah yang waktu itu dari berapa ya, 2.500 sampai ke 14.000 kalau nggak salah gitu. Terus kebetulan di zaman itu juga lagi rame KKN, kolusi, korupsi, nepotisme kan, yang akhirnya mahasiswa demo dan segala macam. Nah, itu kan 98 itu kebetulan saya udah di masa-masa bikin tugas akhir itu. Jadi kita tahu betul bahwa krisis itu sampai di level yang paling bawah. Artinya saya masih ingat tuh waktu kirap agung apa ya, kita ke alun-alun utara itu kan mahasiswa, masyarakat dan sebagainya menuju ke alun-alun utara untuk bertemu Sultan waktu itu ya, bukan sebagai gubernur tapi sebagai Sultan. Terus di pinggir jalan itu banyak ibu-ibu yang menyediakan makanan minuman untuk yang demo gitu. Jadi demo itu berarti partisipasi publik ya? Iya, artinya seluruh masyarakat sudah terlibat. Kalau sekarang kan mungkin beberapa demo kemarin lebih banyak mahasiswa gitu ya. Artinya bahwa krisis itu sebetulnya belum sampai ke penderitaan masyarakat yang paling dalam gitu. Artinya ada sedikit perbedaan dengan karakteristik hari ini. Sampai akhirnya Pak Harto mengundurkan diri ya, kalau nggak salah tanggal 27 Mei Pak ya? Enggak, 19 Mei ya Pak ya? Di Jakarta. Mayoritas kita berpikir bahwa krisisnya udah selesai dengan mundurnya Pak Harto itu. Padahal kan PR-nya masih banyak gitu. Artinya dalam tanda kutip penjahatnya kan bukan cuma pemerintahan seorang gitu. Banyak bidang juga ya, sampai akhirnya diganti Pak Habibie dan kita berjalan.
korupsi, kolusi, nepotisme yang dulu terpusat, Ya. itu sekarang setelah Pak Harto turun itu terdesentralisasi ke banyak titik, bahkan sampai kalau kita lihat beberapa kasus itu kan sampai ke level desa. Ya. Jadi yang kita harapkan sebenarnya dengan turunnya Pak Harto, korupsi itu bisa dibendung dengan demokrasi langsung dan sebagainya. Ternyata hasilnya tidak seperti itu. Ini satu refleksi lah kurang lebih. Sehingga apakah turunnya Pak Harto waktu itu adalah sesuatu yang paling tepat dalam situasi itu? Mungkin iya, tapi tidak banyak yang memikirkan what next-nya seperti apa. Nah, sama seperti mungkin setelah itu ada krisis lagi kalau nggak salah tahun 2008 ya. Ya. Krisis lebih banyak krisis internasional sih waktu itu, tapi itu juga berefek besar terhadap ekonomi di Indonesia. Dan dalam jangka waktu tertentu krisis itu kan berulang. Termasuk yang dalam konteks hari ini kan dolar, saya lupa hari ini mungkin sudah 17.600 kalau nggak salah ya. Itu adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar tertinggi sepanjang sejarah, sebelumnya belum pernah. Dan beberapa orang yang dianggap ahli gitu mengatakan bahwa ini nanti akan bisa sampai ke 18,5 bahkan sampai ke 20.000. Moga-moga enggak, tapi prediksi matematis ekonomisnya begitu. Nah, dalam konteks ini kira-kira apa yang kita bisa lakukan untuk mengantisipasi, untuk menyiapkan diri kita di level yang paling bawah gitu ya, supaya kita tidak ikut hanyut oleh gelombang krisis itu. Persiapan-persiapan apa sebagai masyarakat biasa, sebagai bukan yang menentukan kebijakan, bukan yang punya dolar sampai ratusan juta gitu ya. Kita perlu melihat ini menjadi sesuatu yang harus kita antisipasi ke depan. Mas, ini kan kalau kemudian kan tadi kan permasalahannya, artinya kemudian kita coba, tadi juga Mas Arief juga sudah menyinggung bahwa krisis itu juga sudah berulang di 2008. Nah, kalau kemudian kita mencoba memanggil kembali ingatan mengenai masyarakat secara umum kemudian bisa melampaui atau melewati badai krisis tersebut, itu 97 itu 98 ya. Artinya kan efek yang paling berat dirasakan masyarakat sampai level terbawah adalah PHK massal yang kemudian beberapa perusahaan besar tumbang. Terus juga itu kembali terulang di 2008 juga kurang lebih seperti itu. Mas Arief menandai nggak ketika masyarakat kemudian bisa mentas atau melewati badai krisis tersebut, kira-kira apa Mas solusi yang kemudian jalan keluar yang mereka dapatkan itu apa? Ada satu lagi krisis yang tadi belum tersampaikan, yaitu COVID. Ya. Itu dari 2020 ya, sekitar bulan Maret atau April sampai kurang lebih akhir 2022 atau 2023 pertengahan lah. Itu juga krisis yang saya kira luar biasa. Hampir semua aspek terkena gitu ya, dari mulai kesehatan, ada tingkat kematian yang tinggi. Saya rasa untuk generasi yang lahir belakangan gitu ya, paling terasakan adalah COVID. Ya. Termasuk misalnya ketika anak saya harus melewati sekitar hampir 2 tahun sekolah di rumah kan, karena nggak bisa masuk sekolah itu, tingkat pembelajaran dan sebagainya mengalami perubahan, dan saya kira efeknya itu nanti juga dalam jangka panjang pasti terasakan gitu. Yeah. Termasuk ada generasi yang nggak pernah ketemu sekolah, tahu-tahu udah lulus, nggak melewati masa-masa main bareng selama kurang lebih hampir 2 tahun. Nah, krisis itu kan artinya gini, tidak ada peristiwa yang terjadi tanpa ada manfaat yang ditimbulkan dari sana, apapun itu, maksudnya mau gunung meletus, mau apa segala macam, pasti ada pesan, ada hikmahnya gitu ya. Dan celakanya hikmah itu kan kalau kejadiannya sudah berlalu, jadi sebelumnya kan kita kadang-kadang nggak bisa melihat itu. Contoh terakhir aja, saya ngambil krisis yang paling akhir aja, yang COVID gitu. Hikmahnya kan waktu itu orang jadi lebih sadar diri dan jaga kesehatan, cuci tangan, cuci kaki, mandi, sebagainya. Terus yang kedua, orang-orang mulai berpaling kepada produk-produk lokal untuk pengobatan, ono jahe, ono apa segala macam, kencur dan segala macam. Polusi udara juga mengalami penurunan karena masyarakat yang biasanya keluar nyebar-nyebar asap, pabrik-pabrik yang biasanya kenceng untuk ngeluarin polusi itu kan beristirahat ya, maksudnya tidak beraktivitas.
Sehingga dalam ya 1-2 tahun itu polusi udara bahkan di kota selevel Jakarta aja berkurang drastis gitu. Artinya kan ada hal-hal yang baik selain ada hal yang buruk. Nah, ketika tanda-tanda bahwa krisis itu mulai mereda atau mengalami perbaikan dari sisi masyarakat, ekonomi, dan tata kelola kehidupan kita sehari-hari, ya biasanya karena pesan dari krisis itu sudah mulai bisa membuat kita menjadi belajar jadi lebih baik, termasuk jadi lebih kreatif. Lebih kreatif itu apa? Lebih kreatif itu ya karena memang problem yang datang waktu itu memang di luar kebiasaan, ya suka tidak suka orang mesti harus mencari peluang gitu. Karena jangan lupa di era krisis COVID itu nggak semua orang menderita, kan ada yang jualan vaksin, ada yang jualan tes COVID. Kalau misalnya kita mau naik pesawat segala macam itu kan termasuk pihak-pihak yang apapun namanya kan mendapatkan keuntungan dari sisi itu. Which is itu nggak apa-apa karena itu memang dibutuhkan gitu ya. Tapi ketika krisis itu mulai mereda, yang justru kita semua khawatirkan adalah kesalahan-kesalahan sebelumnya itu terulang gitu. Ketika Pak Harto tumbang, korupsinya bukan makin berkurang tapi makin menyebar. Ketika krisis 98 ada waktu itu kan pemicunya saham yang turun drastis ya di Amerika karena spekulan dulu ya. Spekulan, perusahaan-perusahaan .com awal kan waktu itu. Ya. Nah, yang COVID juga harapannya setelah COVID selesai kan harusnya kita bisa jadi lebih tertib gitu ya, lebih sadar kesehatan dan segala macam ya. Tapi ternyata kan tidak semudah itu gitu. Makanya yang paling sulit dari satu tatanan atau dari setiap manusia lah itu kan memang berubah. Berubah itu ongkosnya besar. Berubah jadi lebih baik itu tidak sederhana. Makanya banyak orang sering kembali kepada kebiasaan lamanya yang mungkin tidak berguna atau tidak bermanfaat gitu ya. Nah, saya coba fokus di satu sisi yaitu mengenai kreativitas. Logikanya kita semua yang pernah mengalami sekian banyak krisis dan masih bertahan, karena kan ada yang tidak bertahan nih. Ya. Ada korban, ono yang pindah negara dan macam-macam. Kita yang masih bertahan ini kan sebenarnya punya pelajaran ber-SKS gitu ya tentang kehidupan terutama di dalam masa krisis. Saya melihat 2026 ini kita sudah masuk ke pintu krisis, 2027 mungkin ya berdasarkan beberapa prediksi dari orang-orang yang mungkin saya menganggap cukup ahli baik di dalam maupun di luar negeri, puncaknya itu sekitar di 2030. Jadi apa senjata kita? Karena krisis pun sekali lagi ya, krisis maupun tidak krisis itu selalu ada orang yang untung, selalu ada orang yang rugi. Tidak ada orang semua rugi, enggak. Tidak ada semua yang untung terus, tidak. Di perang dunia pun juga yang jualan senjata, jualan bom, ya pastinya tetap untung gitu. Negara-negara yang menang perang itu ya pasti untung. Termasuk dalam krisis Amerika sama Iran kemarin itu tetap ada yang untung gitu. Tentu ada pihak lain yang rugi. Nah, memasuki periode yang mungkin tidak normal ke depan, untuk kita semua, saya kira pola pikir yang seperti biasanya itu memang harus mulai dilatih untuk menjadi lebih kreatif. Kreatif itu bisa karena latihan, bisa juga karena terpaksa. Kalau terpaksa itu kan, sekarang kita biasa makan nasi, ternyata nanti beras nggak ada kan, suka tidak suka kan tetap harus berganti. Makan telo lah, makan opo, yang penting nggak makan teman kan itu. Tapi itu banyak sekarang itu. Iya. Nah, sing doyan saya kurang. Jadi saya kira pintu solusi yang paling bisa terjangkau oleh masyarakat level yang paling bawah gitu ya, dari sisi kesejahteraan maupun ekonomi adalah kreativitas. Ya. Ya pengertian sederhananya yang sering saya ulang kan bagaimana melihat semua masalah itu menjadi peluang gitu. Karena itu dua sisi mata uang yang sebenarnya kita tinggal pilih. Apapun yang datang kepada kita itu bisa datang sebagai masalah, which is mungkin benar. Tapi kita juga bisa melihat yang datang itu menjadi peluang, yang bisa juga benar gitu. Ya, menambahkan sumbangsih ingatan tentang krisis 98 ya, karena ketika itu saya SMA, kemudian banyak SMA di mana? Karanganyar. Itu kan juga efek yang paling dekat di sekitar kita adalah kemudian orang yang tadinya bekerja, berangkat ke pabrik segala macam, kemudian harus
di rumah karena kemudian pabriknya sudah gulung tikar. Nah kemudian ketika berjalan sembari merangkak tahun 2000-an saya masuk di ISI Jogja itu, kemudian kan saya mengenal beberapa, kebetulan kan di kampus kita di ISI Yogyakarta itu kan posisinya di Bantul, dan Bantul itu kalau nggak salah satu tonggak kekuatannya kan ekonomi kreatif dalam bentuk produk kerajinan. Seperti yang ada di barat kampus kita ada di Kasongan itu. Saya pernah mengalami era-era ketika di Kasongan itu hampir setiap hari itu berderet truk-truk kontainer. Yang kita tanyakan secara singkat ke warga sekitar adalah proses pengemasan untuk barang-barang tersebut dikirim ke luar negeri, artinya ekspor. Itu kemudian menjadi peluang lagi. Juga kemudian di daerah Bantul Selatan, Bantul Timur, dan segala macam, termasuk juga di beberapa wilayah di Sleman, di Kulon Progo juga yang produksi mendong ya, atau apa namanya? Anyaman pandan itu juga mulai banyak. Kemudian kemudian ada juga yang produksi tas baik rajut maupun kulit segala macam. Nah itu menjadi satu penanda ketika badai krisis tadi dilihati dan disikapi, mungkin juga seperti yang sudah disampaikan Mas Arief bahwa ketika kita bisa melihat masalah itu sebagai peluang, itulah proses kreativitas sebenarnya kan sedang berjalan. Terus kemudian ini Mas, kalau saya coba cermati juga kita melihat arsip-arsip lama, bahwa ternyata di 2006 era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau mungkin lebih dikenal SBY itu kan pernah menggelontorkan satu program yang dulu dipasrahkan ke Kementerian Perdagangan kalau tidak keliru. Di 2006 mereka membuat program ekonomi kreatif. Nah saya sendiri ketika juga bareng-bareng bekerja sama Mas Arief di ADGI Jogja, itu kan setelahnya itu kalau nggak salah bareng Pinastika di 2009 atau 2010, itu kan kita juga menjadi salah satu peserta pameran PPKI, Pekan Produk Kreatif Indonesia kan, di Jakarta. Nah, dalam catatan yang saya coba kumpulkan tadi, setelah 2006 itu dimandatkan kepada Kementerian Perdagangan, ternyata di 2011 itu pemerintah resmi membuat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan kebetulan juga kita adalah salah satu orang yang juga turut mendukung baik secara strategis di pemikiran maupun di lapangan. Ya generasi pertama Ekraf itu tahun 2006. Sebenarnya kalau dari perjalanan ini Mas, dari yang kita mandatkan menjadi pengelola negara yang lebih akrab dengan sebutan pemerintah lah, itu sebenarnya kan sudah ngeh bagaimana kemudian menyikapi satu permasalahan krisis global dengan kemudian menghadirkan program Ekraf di 2006. Tetapi ini kan juga satu paradoks yang terjadi, bahwa itu kemudian tidak dipahami secara konseptual maupun praktik. Mas Arief menyikapinya seperti apa Mas? Yang menjadi solusi itu kan memang kreativitas sebagai satu pilihan ya untuk menyelesaikan berbagai macam hal gitu, karena Einstein pernah bilang kamu tidak bisa menyelesaikan satu masalah dengan pola pikir yang sama seperti ketika kamu membuat masalah itu. Jadi harus pola pikirnya harus lompat gitu, harus advance untuk menyelesaikan. Kayak misalnya sekarang kita tidak bisa menyelesaikan urusan sampah misalnya di sekitar kita kalau pola pikir kita setiap hari memproduksi sampah gitu. Artinya biar artinya kan kita capek menyelesaikan masalah yang kita buat sendiri gitu. Nah, dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif, kalau kita coba merefleksi sekarang kan 2026. Saya masih ingat tuh kick off ekonomi kreatif pertama itu, waktu itu ada kerjasama British Council sama Kementerian Perdagangan. Itu ada Indonesia yang Creative Entrepreneur IC itu tahun 2006. Itu kalau nggak salah yang memberangkatkan Wahyu Aditya ke Inggris itu loh. Ya itu seangkatanku, kebetulan dia yang menang, aku kalah. Ya nggak apa-apa itu. Bukannya Mas Arief memberikan kesempatan ke Wahyu Aditya? Ya enggak, sebelumnya Ridwan Kamil yang menang, aku kalah. Jadi setiap ganti pemerintahan itu kan ganti kebijakan. Jadi saya masih ingat Bu Mari itu dulu bahkan sempat membuat semacam roadmap blueprint Ekraf gitu ya sampai 2030. Itu kejadian tahun 2010, 2011 lah. Itu kalau Bu Mari menjabat itu 2011. Ya pokoknya berbarengan dengan Kementerian Parekraf itu diresmikan. Ya pokoknya perpindahan ke Pak Jokowi itu kan 2014 ya. Itu sudah ada blueprint pengembangan Ekraf sampai 2030. Dan setelah itu sampai hari ini saya belum melihat lagi ada dokumen yang kurang lebih melanjutkan blueprint itu. Jadi kayaknya masing-masing sibuk sendiri
Kalau saya boleh menuduh sebenarnya yang banyak mengganggu pengembangan ekonomi kreatif ini sebenarnya politik. Sering meruwetkan diri sendiri untuk melakukan hal-hal baik yang sederhana. Ini aku sedikit mundur. Tadi kan kalau dari timeline yang berjalan ya 2006 pemerintah sebenarnya sudah menggulirkan sebuah jalan keluar berupa penetapan program ekonomi kreatif. Kemudian berjalan hingga kemudian 2011 dibentuklah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, kita sendiri di Jogja, Mas, kita bikin program yang namanya Wedangan. Nah, itu yang waktu itu kita gulirkan dari sekitaran awal 2010. Nah, yang unik adalah satu waktu ketika kita ngobrol, artinya kita mencoba mengimajinasikan bahwa Jogja ini sangat bersyukur kita ada di sini karena memang ekosistemnya itu sangat mendukung untuk kita berkreasi. Pertama, Jogja ini kan miniatur Indonesia, artinya hampir semua perwakilan dari seluruh penjuru Indonesia itu ada di sini. Kemudian karena juga sudah cukup panjang menjadi kota pelajar, di mana orang berbagai macam wilayah itu berkumpul, otomatis negosiasinya juga semakin luas, semakin artinya ketika kita berjejaring itu bisa sangat mudah sekali. Belajar ke sana ke sini juga relatif diterima. Nah saat itu kan yang mengganggu pikiran kita itu kan adalah yang paling sederhana adalah ini bagaimana nasib daerah-daerah yang kemudian singkat kata mungkin masuk menjadi berita nasional aja belum tentu dalam 1 tahun itu mendapatkan jatah 1 kali. Sebut misalnya katakanlah seperti daerah-daerah yang mungkin Blitar, Tulungagung, termasuk Banyuwangi waktu itu. Banyuwangi, terus mungkin Indramayu, Brebes, yang mungkin juga tidak memiliki support system untuk atau mungkin minim support system untuk mengadakan forum-forum seperti itu. Nah makanya kan kegelisahan itu kan kemudian terjawab ketika kita tahun 2012 melaksanakan roadshow berbagi di Segar 40 hari 40 kota di Jawa, Bali dan Madura. Nah itu kan juga sempat kita tawarkan ke Kementerian Parekraf di eranya Bu Maharti saat itu untuk kemudian juga monggo kita akan berjalan kalau dari kementerian ingin menitipkan sosialisasi atau apapun yang bisa kita share sehingga kemudian informasi dari pusat itu juga bisa menyebar secara cepat ke daerah, kita juga berjalan. Akhirnya waktu itu kan dititipi beberapa banner dan brosur kalau nggak salah, termasuk juga di beberapa kota kan mereka mengirim perwakilannya untuk memberikan sosialisasi tentang program ekonomi kreatif. Ingatan Mas Arief tentang berbagi di Segar atau mungkin apa ya Mas? Ya bukan berniat sombong tetapi kita pengen berbagi, berniat baik berbagi. Faktanya setelah kita berjalan dan kita pulang sampai ke Jogja di tanggal 28 Juni 2012 ketika kita membuat satu refleksi kan faktanya kan kita yang pengen berangkat untuk berbagi. Ternyata kita yang kemudian lebih banyak menerima. Mungkin Mas Arief bisa ada beberapa ingatan karena kalau kita ngomongin yang paling oke di mana semuanya oke dengan karakter masing-masing karena tidak mungkin pemain basket diadu dengan pemain voli. Artinya kan setiap daerah kan punya kreativitas dan ciri khas yang luar biasa yang besar. Iya itu 40 hari yang saya kira luar biasa dan saya nggak tahu apakah itu bisa terulang lagi atau enggak gitu ya di era sekarang karena kan itu setiap hari kita pindah kota. Kita mulai dari Jogja waktu itu ya. Enggak, kita mulai dari Sleman. Dari Sleman ya? ke Solo. Sleman ke Solo. Terus ke timur ke Pacitan dan seterusnya. Ponorogo dan seterusnya. Yang pertama adalah otentisitas di masing-masing kota yang kita datangi itu luar biasa. Dan waktu itu memang 2012 tadi seperti saya sampaikan kalau teman-teman sekarang melihat Banyuwangi perkembangannya luar biasa. Saya hanya ingin menyampaikan tahun 2012 itu Banyuwangi setelah Isya itu sepi udah. Ya, saya mengingat itu. Mau nyari makan ya setengah mati udah sepi. Jam-jam 7:30 ke atas tuh udah, ya kalau dulu bahasanya kan orang cuma lewat Banyuwangi buat nyebrang. Faktanya adalah apakah semua itu sudah cukup maju hari ini? Sepengetahuan saya mungkin belum semua gitu ya. Tapi Banyuwangi maju pesat. Kebetulan Pacitan waktu itu karena memang presidennya sedang Pak SBY juga lagi ada pembangunan kalau nggak salah ya. Termasuk di Madura. Madura ini juga fenomena yang saya kira menarik gitu ya karena kita di salah satu kampus dulu waktu itu pesertanya banyak, lebih sekitar hampir 200-an orang. Iya, cukup banyak. Kampus apa ya dulu itu ya? Saya lupa persisnya, cuman di Bangkalan posisinya. Iya di Bangkalan. Itu luar biasa. Artinya berawal dari Wedangan di Jogja, kita berpikir bahwa ya sambil silaturahim lah ke teman-teman yang belum pernah kita kenal, belum pernah kita temui gitu ya. Siapa tahu ini bisa menjadi awal dari seduluran yang lebih panjang. Gitu. Makanya
Kalau coba dirunut lagi waktu saya jadi sekjen ICCN, ya saya di ICCN kan sekitar hampir 7 tahun saya jadi. Itu beberapa tempat yang kebetulan dulu pernah kita datangi itu beberapa jadi ketemu di ICCN. Jadi Mas Arief dulu yang muter sama Mas Iqbal di sini. Saya ini ketua panitianya, saya ketemu beberapa kali di Tasikmalaya, di Sukabumi, di beberapa titik. Jadi sebetulnya itu merupakan sebuah embrio yang waktu itu kita juga nggak tahu itu bakal tumbuh atau enggak gitu ya. Tapi kan nyatanya sampai hari ini termasuk di Bali waktu itu sama Mas Ayib, termasuk Mas Koko, Mas Koko ya. Mas Harsa. Juga waktu itu di Jakarta termasuk di Depok gitu ya. Itu beberapa yang akhirnya 10 tahun berikutnya saya masih ketemu lagi dengan beberapa yang membantu kita waktu di Bogor. Nah, satu catatannya adalah memang kita jangan pernah berpikir bahwa hal-hal yang kita kerjakan itu sekecil apapun itu tidak memberikan pengaruh. Ternyata tanpa sepengetahuan kita gitu ya, teman-teman yang kita datangi itu kan juga berproses berikutnya. Sehingga akhirnya hal-hal yang kita menganggapnya hanya sekedar cuma muter-muter tok itu ternyata kalaupun tidak buat orang lain, kepada diri kita tadi disampaikan kita menerima banyak sekali pengalaman, banyak sekali kebaikan. Saya masih ingat waktu di Banyuwangi, itu kan kita ke sana, kan dulu waktu itu ada kerjasama ya. Maksudnya kalau misalnya mau ada seminar, itu ada donasi kalau nggak salah. Dan kebetulan di sana ada beberapa kota yang memang kita tidak mintakan donasi kan. Terus yang salah itu di Banyuwangi itu di Madrasah Aliyah apa gitu ya, lupa saya. Di kampus Mas, kampus yang juga belum lama buka itu. Nah di kampus, terus habis itu kita diundang ke salah satu kampung, terus pulangnya mobil itu penuh dengan jeruk. Itu ya nggak tahu maksudnya. Itu di tempatnya Mas Ali Murtado. Oh ya, itu pokoknya disamoni jeruk. Mas ini dari kebun kita dan segala macam, terima kasih. Dan itu merupakan sesuatu yang paling kita rindukan sebenarnya kan ketulusan seperti itu gitu ya. Termasuk juga itu untuk menakar ketulusan niat kita juga sebenarnya ketika kita jalan ke 40 kota itu gitu. Yang terpenting sebenarnya adalah satu hal. Waktu itu kan kita melihat ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Kita melihat beberapa pemerintah yang memang mensupport ekonomi kreatif. Lumayan ngerti, tapi banyak juga yang tidak ngerti, bahkan memang tidak peduli sama sekali ya kita ketemu. Termasuk saya masih ingat itu di Bekasi ya, kita ke Yayasan Galuh. Itu kan tempat perawatan ODGJ yang ada di sana. Kalau nggak salah itu ada sekitar 200 ODGJ di situ. Kita datang terus dan kita belajar banyak dari saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan perbedaan dalam memahami kehidupan, karena teman-teman ODGJ itu ternyata itu yang kebetulan personally saya ketemu sama Pak, saya agak lupa saya ownernya itu. Pak Genduk. Pak Genduk ya, yang dia bilang alhamdulillah saya ini dapat warisan dari orang tua, itu ada saudara-saudara kita jumlahnya 200 ODGJ gitu. Jadi itu ya jadi ladang amal yang saya kira tidak semua orang akan siap menerima warisan itu. Termasuk kita generasi sekarang ini kan kewarisan yang namanya Indonesia Raya nih dari Bung Karno, dari para pahlawan, dan apakah keadaannya baik-baik saja? Ya belum tentu, ada yang buruk juga, ono sing korupsi, ono sing bodoh, ono sing MBG korupsi dan sebagainya, tapi itu warisan yang akhirnya ditujukan kepada kita supaya menjadi ladang amal. Kita mengambil satu langkah yang jauh lebih konkret, walaupun kecil, walaupun sederhana, tapi segera kita lakukan karena sekali lagi Indonesia dengan segala permasalahan yang sangat kompleks ini merupakan warisan yang harapannya nanti kita lanjutkan ke anak cucu kita dalam kondisi yang lebih baik gitu. Jadi 40 hari berbagi disker di 40 kota itu menurut saya yang paling penting adalah menyadari bahwa dengan semua keautentikan dari masing-masing penggerak di kota-kota itu kita perlu bersaudara, kita perlu berjejaring, kita perlu saling menguatkan gitu ya. Karena sekali lagi kita ini ketitipan sebuah warisan luar biasa yang namanya Indonesia. Oh ya Mas, ketika kita berjalan itu kan memang kita pilih tanggal 20 Mei 2012 yang sebenarnya secara sadar pada tanggal itu juga kita sebenarnya juga meskipun tidak masif dan tidak besar, hanya dalam sebuah kesepakatan kecil
yang kita sampaikan dan kita dokumentasikan, kita sudah memproklamasikan yang saat itu kita sebut sebagai Hari Kebangkitan Kreativitas Nasional. Karena kan kita belajar ya dari sejarah yang berulang bahwa 97 krisis, 2008 krisis, itu selalu solusi yang jalan keluar yang didapatkan bermula dari ide gagasan yang dalam bentuk aktivasi kreativitas. Makanya kembali kita menyampaikan bahwa tanggal 20 Mei tahun 2012 kita memproklamirkan Hari Kebangkitan Kreativitas Nasional. Dan besok kebetulan juga 20 Mei yang secara nasional juga diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ini kita coba akan munculkan kembali. Tapi sebelum ke situ, kalau kemudian secara matematika kita hitung ya Mas, dari 2006, semenjak pertama kali dicanangkannya program ekonomi kreatif hingga hari ini, artinya sudah berusia 20 tahun. Nah, belum lama ini terjadi kasus si Tepu. Kita nggak akan ngomongin kasusnya si Tepu, cuman yang saya highlight di situ, yang pengen saya juga mendapatkan respon dari Mas Arief adalah pasca 20 tahun dicanangkannya ekonomi kreatif, masih ada bagian dari pelaku pengelolaan negara atau pemerintah itu tidak menganggap bahkan menafikan atau menghilangkan sisi ide atau kreativitas. Dengan munculnya RP 0 rupiah pada pos kreativitas atau ide dan gagasan. Lagi gimana Mas? Artinya kita tidak pengen menjadi pihak yang menyalahkan atau membenarkan, tetapi kita akan bersama-sama kemudian kita melihat ke depan sebagai sebuah tujuan yang nyata yang harus kita hadapi dan sejarah yang harus menjadi bahan pembelajaran. Nah, Mas Arief menyikapi itu seperti apa, Mas? 20 tahun pencanangan program ekonomi kreatif. Ya, sebenarnya ini merupakan sebuah paradoks ya. Paradoks itu artinya hampir semua mayoritas kita akan berpikir bahwa itu kan yang sederhana yang harusnya orang sudah tahu. Tapi faktanya, ini juga saya sampaikan ke teman-teman, bukan hanya kejaksaan yang nggak paham. Saya masih ingat mungkin sekitar 5 tahun yang lalu lah, ada satu event dan di event itu ada semacam anggaran yang kita masukkan, ada biaya desain logo event, ada desain panggung, ada layout apa segala macam gitu yang berhubungan dengan aspek pengembangan ide kreatif ke Badan Ekonomi Kreatif. Dan kita sampaikan ke situ, wah Mas ini nggak ada nih mata anggarannya. Jadi selevel Bekraf aja waktu itu tidak punya anggaran yang itu ada di waktu itu masih 14 subsektor ekonomi kreatif, yaitu desain grafis atau periklanan waktu itu. Sehingga kita semua pasti menganggap kok aneh sih segala macam. Ternyata memang keruwetan birokrasi itu ditambah ketidakpahaman orang-orang untuk memperjuangkan hal-hal yang menurut saya sederhana dan basic itu membuat apa yang terjadi hari ini. Kalau teman-teman mau cek ya di banyak dinas di level kota, kabupaten, provinsi, bahkan kementerian nasional, saya masih melihat bahwa tidak semua atau bahkan mungkin sebagian besar itu tidak memasukkan biaya pengembangan kreatif dalam konteks desain, dalam konteks creative development atau mungkin script atau dan sebagainya. Itu sebagai salah satu mata anggaran yang ada di pembelian belanja pemerintah. Sehingga akhirnya yang dilakukan oleh teman-teman adalah memasukkan biaya-biaya itu ke biaya produksi. Yang itu sebenarnya bikin situasi jadi rumit karena ekonomi kreatif itu kan memang jualannya mayoritas adalah intangible asset. Maksudnya kayak penyanyi sebelum dia menyanyi kan ada pencipta lagu. Yeah. Artinya kan penyanyi kan tidak dia naik ke panggung kayak kita pidato terus ngomong langsung kan enggak, kan ono latihannya ada. Yeah. Nadanya disusun, partitur musiknya disusun supaya itu jadi sesuatu yang harmoni untuk ditampilkan. Sampai hari ini itu bukan hanya jaksa yang tidak paham. Saya melihat banyak sekali elemen pemerintah terutama yang juga tidak paham, dan kalaupun paham tidak cukup berjuang untuk mencoba memasukkan aspek keadilan bagi para pegiat ekonomi kreatif ini supaya dapat memperoleh hak ekonominya secara lebih wajar gitu. Ya. Kasus Amsal si Tepu itu bukan hanya satu-satunya dan bukan hanya ada di Sumatera Utara, di banyak titik di seluruh Indonesia ini kejadian seperti itu banyak. Ya.
ketika orang-orang yang tidak kreatif menuduh, jaksa itu kan menuduh ya, menuntut gitu, sesuatu yang sebenarnya dia tidak pahami. Jadi bagaimana kreativitas ini dipahami dari sudut pandang yang lain tanpa pengetahuan atau ilmu yang cukup terhadap apa yang dia pikirkan untuk akhirnya dia tuduhkan gitu. Jadi orang tidak tahu menuduh sesuatu yang tidak diketahuinya. Itu kan kalau Cak Nun, orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Kalau orang tidak tahu, kalau orang tahu bahwa dia tidak tahu kan biasanya lebih banyak mendengar atau diam gitu ya. Tapi yang paling bahaya itu orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tapi dia punya kekuasaan untuk mewujudkan keruwetan, kesembronoan pola pikirnya itu gitu. Nah itu yang kan sekarang sedang terjadi. Beberapa kasus persidangan besar di negeri ini, saya nggak perlu sebut nama gitu ya, itu disebabkan karena para petugas atau orang-orang yang berada di situ itu tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Sehingga dia menyampaikan banyak hal merasa seolah-olah tahu padahal tidak gitu. Nah di titik ini sebenarnya kreativitas akan ketemu dengan satu hal yang namanya integritas. Integritas itu bahasa sederhananya kejujuran. Maksudnya kalau kreativitas ketemu dengan sesuatu yang tidak jujur ya dia mungkin akan lebih menjadi proses destruksi gitu ya. Tapi kalau dia ketemu dengan integritas, dia ketemu dengan kesediaan untuk atau niat baik gitu ya, maka kreativitas ini akan jadi jalan keluar. Nah, cuman kalau kita lihat hari ini, saya bisa sampaikan bahwa mayoritas penggerak ekonomi kreatif di Indonesia ini ekonominya menengah ke bawah, menengah ke samping agak ke bawah gitu lah. Jadi kalau untuk jadi tulang punggung tanpa ada keperpihakan yang sangat serius terhadap negara, dan saya melihat per hari ini 2026 itu keperpihakan itu sangat kecil sekali. Sekarang banyak sekali kementerian yang lebih sibuk bawa konten kreatornya itu kalau kunjungan mungkin bisa 5-6 orang, khusus nggawe feed di Instagram atau live IG, daripada membawa dukungan program yang konkret kepada tempat-tempat yang dia kunjungi gitu. Jadi ya kalau ada acara mungkin sekedar bantuan untuk supporting acara atau fasilitasi itu kadang-kadang nggak dikasih. Cuma datangnya mungkin bisa 20 orang, bisa 15 orang, dan separuh diantaranya adalah yang mengkontenkan Bapak Ibu Menteri atau Wakil Menteri itu gitu. Jadi sekarang justru lebih cocok kalau mereka jadi konten kreator aja ketimbang jadi menteri, karena keahliannya ternyata di situ gitu, bukan untuk mendorong perbaikan mengelola kebijakan ya, atau mengelola kebijakan yang benar-benar memberikan kemanfaatan kepada masyarakat gitu. Kalau aku Mas, ini aku mencoba juga menyumbangkan refleksi ya. Mas Ari pasti tahu IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia. Teman-teman di IDI itu relatif sering mengadakan agenda-agenda yang kemudian sangat membumi di masyarakat. Yang paling gampang kan donor darah. Yang paling sering kita temui lah, check up untuk lansia gratis. Walaupun itu check up mungkin tekanan darah, jantungnya bagaimana dan segala macamnya. Artinya itu kan juga selain menjadi kegiatan sosial, langsung maupun tidak, sebenarnya itu kan proses edukasi ke masyarakat Mas. Bahwa di kedokteran itu ada prosesi yang kemudian tidak bisa dilompati satu persatu. Artinya kalau mau check up kesehatan secara utuh, ya memang semuanya harus dilampaui. Nah, ketika kita mengingat di wilayah kreatif, khususnya di desain grafis, ini kan juga refleksi yang kasus Sitepu ini menjadi pemantik untuk kita berefleksi bahwa faktanya kita sendiri sebagai pelaku kreatif itu hampir minim, bahkan hampir dikatakan tidak pernah melaksanakan edukasi kreativitas ke publik. Kapan desainer grafis terakhir pameran yang kemudian bisa diakses publik? Kapan desainer grafis atau mungkin pelaku kreatif, entah itu desain interior atau yang masuk dalam 17 subsektor itu mengadakan workshop yang juga kemudian menjadi edukasi ke masyarakat, sehingga kemudian ruang-ruang ini tuh ada loh ide gagasan yang sebelum kemudian menjadi produk. Artinya ada background yang kemudian bisa disampaikan sebagai edukasi ke masyarakat atau mungkin sosialisasi aja lah mungkin. Nah itu juga ternyata minim. Nah artinya ini bukan dalam rangka menyalahkan atau menganggap, justru malah ini adalah sebuah proses bercermin kita bersama-sama. Kalau ini juga kita sadari dan teman-teman juga yang mungkin mengakses video ini juga cobalah renungan lah, artinya tidak perlu menuding siapapun, tapi kemudian berkaca dan merenungkan apa yang sebenarnya di dunia kreatif ini sudah kita lakukan. Mungkin juga proses edukasi atau sosialisasi ke masyarakat
Sehingga nanti kemudian tanpa kita meminta apresiasi dari masyarakat, ketika mereka memahami proses ide kreatif itu tidak sesederhana hal-hal yang sifatnya fisik, tapi ada yang tadi Mas Arif sampaikan sebagai hal-hal yang intangible, itu berproses, mungkin apresiasinya pun juga akan meningkat dengan sendirinya. Satu rencana yang kita sepakati bahwa Peta Umpet dan Reka Rupa akan membangun satu media digital, channel YouTube dalam hal ini, realisasinya dalam bentuk channel YouTube, yang kita harapkan ini bisa menjadi semacam pemantik untuk kreatif ekosistem. Nah, ketika mungkin juga yang mendasari Mas Arif maupun saya nanti juga bersepakat atas itu, kira-kira ke depan, ini kan yang saya tangkap adalah sebagai salah satu sumbangsih jalan keluar. Atau mungkin solusi yang kita tawarkan, yuk teman-teman, dulur-dulur atau saudara-saudara yang ada di wilayah kreatif ini, kalau kemudian kita masih berlaku sporadis, berjalan sendirian, ya pasti akan berat. Tapi kalau kita kemudian mau secara sadar bergandengan, saling menopang satu sama lain, membangun jembatan komunikasi antar bidang kreatif, membangun beberapa kegiatan yang sifatnya kolaboratif, tentunya kita ini kan punya embrio namanya gotong royong, Mas, punya satu ruh gotong royong, itu sudah terbukti bahwa dengan gotong royong itu hampir banyak hal itu bisa selesai dengan relatif lebih cepat dan ringan. Nah, itu mungkin Mas Arif bisa membuat satu narasi atau deskripsi mengenai kreatif ekosistem yang coba kita bangun, salah satunya dengan medium channel yang akan kita buat ini, Mas. Jadi begini, ini kan salah satu episode. Sebelumnya kan sudah ada episode-episode. Sebelum di ADGI itu kan kuliah diisi, masih diamanai ngurus organisasi dan sebagainya gitulah ya. Terus di ADGI, setelah itu juga di P3I, Persatuan Perusahaan Periklanan, lalu di ICCN, terus mungkin sekarang beberapa bulan yang lalu kan diamanai menjadi Ketua Komite Ekonomi Kreatif di kota. Saya tidak pernah melihat itu sebagai sebuah privilege atau kepercayaan yang berlebihan gitu ya. Tapi itu semuanya insya Allah kita niati sebagai ladang amal. Maksudnya salah satu kunci juga kenapa ekonomi kreatif tidak seolah-olah tidak mengalami perkembangan yang signifikan, bukan seolah-olah, memang tidak mengalami perkembangan yang signifikan sejak 20 tahun yang lalu adalah ekosistem kreatif yang memang tidak serius dibangun gitu. Jadi yang ada adalah tindakan-tindakan parsial, event-event seremonial, konten-konten yang secara puzzle tidak ketemu satu sama lain. Ekosistem ini kan sebenarnya akan menguatkan kita secara fundamental dan bisa mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan, sustainable development gitu ya. Jadi saya yakin juga banyak di antara kita, banyak organisasi juga yang bergerak dengan tujuan yang kurang lebih arahnya sama gitu ya. Tapi ini adalah salah satu batu bata kecil yang kita coba kumpulkan pelan-pelan lagi setelah sekian banyak pintu yang juga saya kira teman-teman yang lain juga ikut berjuang mengembangkan ekonomi kreatif. Ini merupakan ikhtiar yang kesekian, artinya seperti yang yang saya selalu yakini adalah bahwa mungkin kita tidak akan bisa menggaransi ini gagal atau sukses gitu ya. Sama seperti kita juga tidak menggaransi waktu kita 40 kota itu kan belum tahu kita ketika kita berangkat itu kan kita baru sepakat mungkin 6 atau 7 kota gitu ya. Masih 33 kota itu kita dealing sepanjang perjalanan gitu ya sampai akhirnya memang utuh 40 kota. Ini pun juga saya rasa sama, bangunan utuhnya nanti kita masih akan rancang sambil jalan, ekosistemnya juga masih akan kita perbaiki sambil jalan. Kesalahan-kesalahan juga pasti nanti akan kita temui sepanjang perjalanan, tapi ini harus dimulai lagi dan saya kira dalam kapasitas masing-masing teman-teman yang lain juga silahkan memulai lagi. Dan kalau dalam periode perjalanan itu ada persilangan ruang dan waktu dengan apa yang kita lakukan, ya kita nanti bisa bertegur sapa, bersilaturahim dan mungkin bisa berkolaborasi tipis-tipis gitu. Ini adalah ruang yang kita coba buka dari sekian banyak ruang yang sudah ada, tapi kanal-kanal bagaimana publik bisa menyampaikan pemikiran-pemikiran kreatifnya secara bebas, ini akan merupakan benih-benih bagi kemajuan, terutama dalam konteks dengan banyaknya paradoks kejadian akhir-akhir ini, bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa, pesan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, salah satu pintunya adalah bagaimana kita mengembangkan kreativitas dalam satu bentuk ekosistem yang terintegrasi dan berkelanjutan. Moga-moga ini tidak terlalu muluk-muluk karena sekali lagi ini
sudah 20 tahun lebih berjalan, harus ada sesuatu yang kita lakukan untuk mengakselerasi walaupun mungkin tidak cukup besar energinya di awal gitu ya. Tapi moga-moga ini menjadi semacam bola salju yang nanti kalau frekuensinya ketemu dengan teman-teman yang menyaksikan kanal ini, moga-moga semakin membesar dan memberikan impact yang konkret. Kecil tapi konkret, ini menurut saya jauh lebih bermanfaat daripada besar tapi cuma konten gitu. Hal-hal yang begini secara fundamental saya percaya bahwa sesuatu yang sederhana itu merupakan puncak kesempurnaan gitu. Jadi kita akan mencapai titik tertentu yang memang kita akan kejar, yaitu terbangunnya ekosistem ekonomi kreatif yang kuat dan berkelanjutan dengan cara-cara yang sederhana, dengan cara-cara yang membumi, dengan cara-cara yang dipahami oleh mungkin kawan-kawan kita yang biasa nongkrong di angkringan, abang-abang becak yang hidup sehari-hari, terus ibu-ibu yang jual sayur dan sebagainya. Ekonomi kreatif itu seharusnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagai closing, ini juga menjadi informasi, embrio kita untuk menuju kanal ini kan adalah wedangan. Yang alhamdulillah juga insya Allah kita bersepakat bahwa wedangan yang dulu memiliki tagline creative sharing, creative giving, ini kita juga akan bumikan, Mas. Dan spirit creative sharing, creative giving akan kita wujudkan dalam bentuk amaliyah sehingga kemudian di pelaksanaannya nanti kita bisa lebih menyelenggarakan acara wedangan itu selain rutin istiqomah juga dengan format yang sangat beragam. Oke Mas Arif, cukup ya pada siang hari ini. Terima kasih, mohon doanya supaya bisa istiqomah ya. Gitu Mas, Pak Nuwun waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.